Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 12 Padang Sibusuk. Seterusnya Bapak Ibu hebat yang hadir pada hari ini di Kombel Komunitas Belajar SDN 12 Rancak Bana. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih menghirup udara segar dan diberikan kesempatan untuk berkumpul di Kombel yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula selawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, susunan acara kita pada hari ini adalah: yang pertama, protokol yang sedang berlangsung; yang kedua, yaitu pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah tentang diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu CGP hebat kita, yaitu Ibu Hildatri Maryani Firdaus. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, pada siang hari ini mungkin ada beberapa poin sebelum kita mulai diseminasi penerapan budaya positif ini. Kalau kita ingat-ingat kembali, kita ulang-ulang kembali, diseminasi ini sudah 3 orang atau 2 orang ya yang telah melaksanakan di Kombel SD 12 Padang Sibusuk ini, yang bernama Kombelnya adalah SD 12 Rancak Bana. Nah, Bapak dan Ibu, mengenai disiplin positif ini atau budaya positif ini sudah banyak yang sudah kita laksanakan. Kalau untuk SD 12 ini kita tinggal lagi membudayakan. Mereka semuanya sudah melakukan. Contohnya adalah mengenai sampah. Kalau kita lihat sampah pada pagi hari tersebut, mereka penjaga sekolah sudah melaksanakan. Kemudian siang hari mulai nampak sedikit-sedikit. Pulang sekolah bertambah banyak dia. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu tinggal kita lagi memanage bagaimana sampah-sampah tersebut bisa anak kita itu setiap dia piket langsung dibuangnya ke pembuangan. Ini adalah tugas dari kita sebagai guru. Nah, untuk budaya positif ini Bapak dan Ibu, kita harus mulai dari diri kita. Kalau dari diri kita belum tertanam budaya positif itu, bagaimana pula caranya kita akan menularkan kepada siswa-siswa kita. Kemudian kami SD 12 ini yang guru-gurunya yang belum mendapat kesempatan sebagai CGP, kami ingin Bapak dan Ibu yang CGP ini menularkan ilmu-ilmunya kepada
teman-temannya di sekolah. Contohnya seperti ini. Si A yang CGP pertama, disiplin positifnya yang diterapkan ini, maka sekolah kita akan menonjol disiplin positifnya di bidang apa. Kemudian CGP kedua lagi, yang dibiasakan, yang dibudayakannya adalah mengenai ini. Kemudian berikutnya adalah CGP yang ketiga, apa pula disiplin positifnya yang ditonjolkannya. Kemudian kita yang belum CGP atau yang tidak akan terpanggil CGP, kita ikut bersama-sama melaksanakan, membudayakan apa yang diterapkan oleh CGP kita ini. Nah, ini yang diharapkan dari kami yang belum CGP ini, atau yang dikatakan yang sudah kadaluarsa. Jadi Bapak dan Ibu, bagi CGP ini adalah contoh suri tauladan. Apa-apa yang didapat tolong dikembangkan di sekolah kita ini, supaya apa? Sekolah kita anak sudah bisa membudayakan apa itu yang budaya positif, sudah dilaksanakan oleh guru dan penjaga sekolah. Dengan sendirinya sekolah kita ini nanti namanya bertambah harum di lingkungan masyarakat, di lingkungan kecamatan, sampai ke lingkungan kabupaten. Ini dia yang diharapkan. Jadi untuk mengolah atau mengulang-ulang kembali mengenai disiplin positif, berarti kita nantikan saja tampilan CGP kita yang ketiga. Nah, sebagai pengarahan atau pengantar dari kepala sekolah, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahannya kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ajal. Kepada Bapak dipersilakan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di ruangan ini ya Allah. Itu dalam rangka acara diseminasi penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh salah seorang dari calon guru penggerak kami. Mudah-mudahan acara ini memberikan limpahan berkah kepada kami, berkah ilmu, berkah pengalaman, dan berkah yang bisa kita dapatkan pada acara kita kali ini. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang disengaja, tidak disengaja, yang besar maupun yang kecil. Mudah-mudahan kami bisa dekat denganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami guru-guru yang berdedikasi, jadikanlah kami guru-guru yang baik, jadikanlah guru-guru kami guru-guru yang bisa memberikan sumbangan kepada generasi kami ini, generasi anak bangsa yang bisa menjadikan mereka generasi yang berkarakter, generasi yang baik, dan generasi yang kuat dengan iman dan tanggung jawabnya. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ajral yang telah beliau membacakan dan kita yang mendengarkan, semoga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya, kita masuk kepada kegiatan kita, yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu CKP hebat kita, yaitu Ibu Hildatri Maryani Firdaus, tentang diseminasi penerapan budaya positif. Kepada Ibu CKP kita dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Kombel belajar kita, yaitu Kombel SDN 12 Rancabana. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat kita yang kita ucapkan tersebut mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk kata penghormatan kepada Ibu Kepala SDN 12 Padang Sibusuk yang saya hormati, kemudian kepada Bapak Ibu Majelis Guru SDN 12 Padang Sibusuk yang saya hormati. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua karena telah berkenan hadir di dalam ruang kombel kita ini guna penyampaian diseminasi penerapan budaya positif. Kegiatan ini dilaksanakan adalah sebagai pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang pada modul 14, yaitu disiplin positif. Baik Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat? Tepuk semangat baru siapa Bu? Tepuk semangat baru. Dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ngar, aha aha semangat. Nah, terima kasih. Sebelum materi disampaikan sedikit kita mencairkan suasana, kita ice breaking sebentar Bapak Ibu. Boleh Pak Mon? Boleh berdiri ya Bapak Ibu ya, kita ikuti. Dimohon berdiri Bapak Ibu. Kalau berdiri lebih asik kayaknya. Sampai ini ya. Dua
Senang, alhamdulillah. Tentunya senang. Kenapa Ibu? Karena tentunya senang. Kena tuntutan. Nah, baik sebagai pengantar kegiatan hari ini, sebagai pengantar materi, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan harus bisa mengakomodir perkembangan pengetahuan dan karakter peserta didiknya. Untuk dapat mewujudkan hal ini, sekolah harus menjadi tempat yang kondusif bagi anak. Budaya sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Setuju Bapak Ibu? Ya, salah satu pendekatan yang perlu semakin diperhatikan adalah penerapan budaya positif di sekolah. Nah, berbicara budaya positif, mungkin kita telah banyak mendengar, telah banyak mengetahui juga. Mungkin ada di Bapak Ibu sudah belajar juga budaya positif di PMM ya Bu ya. Nah, menurut Bapak Ibu sedikit berdiskusi. Ada yang berkenan memberikan apa itu budaya positif? Bu Eva bisa memberikan pendapatnya, kira-kira apa ya budaya positif menurut Bu Eva? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, menurut hematnya ini Bu ya, budaya positif itu adalah nilai-nilai yang diterapkan yang bersifat positif, membangun sehingga tercipta siswa kita yang menuju ke arah profil pelajar Pancasila. Di mana kita lihat itu adalah dari kegiatannya, perilaku, kemudian cara bicaranya, kegiatannya itu tak lain tak bukan merupakan kegiatan yang sinkron antara pendidik dengan peserta didik. Oke, terima kasih Bu Eva. Aplaus dulu Bapak Ibu untuk Bu Eva. Ada yang lain berpendapat memberikan pandangannya, Pak? Apa itu budaya positif, Pak? Kalau budaya positif tentu dua kata, ada budaya, ada positif. Iya. Kalau budaya itu kalau kita kan kebiasaan. Kebiasaan benar, Bapak. Kebiasaan yang dilakukan sehingga menimbulkan nilai. Nah, nilai yang menjadikan seseorang atau siswa itu menjadi sesuatu yang ada karakternya. Kemudian ada yang sesuatu yang menjadi sesuatu yang bernilai, yang menimbulkan kebiasaan yang baik. Kemudian positif itu kan sesuatu yang cenderung kepada ke arah yang baik. Kebaikan. Nah, kebaikan. Jadi kalau kita gabungkan budaya positif, tentu kebiasaan yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi siswa atau murid itu kalau dibiasakan dengan sesuatu yang baik, tentu hasilnya juga akan menjadi baik. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Pak Azra, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu luar biasa. Benar ya Bapak Ibu ya, budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan baik, pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah sehingga nantinya menghasilkan kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Nah, budaya positif ini kira-kira mungkin sudah kita terapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala kita tadi. Misalnya adalah budaya pembacaan salam, kegiatan kita di setiap pagi di sekolah dan hal-hal lainnya. Baik, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, konsep inti dalam budaya positif yaitu yang pertama, dia ada 8. Pertama adalah perubahan paradigma belajar,
kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita bahas adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ada kata baru di situ. Kalau ada kata baru, tentu ada lama, ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran dengan paradigma lama atau konsep lama, Bapak Ibu mengenal atau tahu tentang teacher center dan student center. Pernah mendengar? Pernah ya Bu ya? Nah, teacher center dan student center. Nah, teacher center adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, sementara student center adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, sedikit mau meminta pandangan Bapak Ibu tentang apa perbedaan antara teacher center dan student center. Diminta kepada, mohon Pak Yopi, boleh? Teacher center, pembelajaran yang berpihak pada guru. Pak Mon, oke. Terima kasih Bu Il. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu, apa itu yang pertama student center dan apa itu Teacher teacher center. Untuk yang pertama student center adalah itu cuma istilah dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dibawakan ke dalam istilah kitanya Bu, itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan teacher center itu mungkin itu di dalam paradigma yang lama, bahwa pembelajaran ini selalu idenya datangnya selalu datang dari guru. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mon atas jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Mon, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan. Nah, kalau kami di CGP didengung-dengungkan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nah, sementara anak-anak kita juga ya Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Boleh mic-nya. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, lagi Pak. 1. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oleh, tepuk tangan. Keren. Oke, boleh Pak Mon? Next. Nah, ini ya Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini diharapkan akan bisa lebih baik dengan pembelajaran konsep sebelumnya, yang mana konsep pembelajaran sebelumnya itu lebih dominan kepada konsep teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah,
idealnya pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu student center. Next Pak. Ya, saya meminta pendapat Bapak Ibu atas pernyataan yang ada di depan, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tidak setuju. Jadi hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Nah, oke, ada yang setuju, ada tidak setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan atau reward kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, banyak beragam, bervariasi jawaban-jawaban kita. Kita lihat Bapak Ibu. Baik, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu dalam diri mereka sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan, contoh nilai kebajikan dari suatu organisasi. Nilai yang pertama itu adalah nilai profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah kita nyanyikan bersama-sama tadi, ada 6 dimensi nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu ada nilai toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang kita harapkan dari anak-anak didik kita. Kemudian kita lanjut pada pembahasan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah contohnya kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Sementara kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu adalah rasa diterima oleh guru, baik oleh teman juga, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, diterima dalam kelompok. Kemudian
Kebutuhan penguasa adalah contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kemudian kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan yaitu bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia, terutama juga seperti anak didik kita. Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia ini, ketika kelima kebutuhan ini terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan misalnya, karena tadi ada kebutuhan untuk bebas ya Bapak Ibu. Nah, ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka ada rasa bosan mungkin, kemudian ada kecewa, sedih, bahkan mereka dapat melanggar peraturan. Nah, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara menyampaikannya. Jadi mungkin apabila anak-anak kita memiliki perilaku yang menyimpang, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Oke, kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 2 unsur ya Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia butuh motivasi dari orang lain. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga membutuhkan motivasi dari luar. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, jika itu sudah tumbuh di dalam murid-murid kita, nah itu merupakan adalah motivasi yang sudah timbul dari diri mereka sendiri. Baik, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, perbedaannya kalau hukuman ini adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, berupa hukuman psikis ataupun fisik. Konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika ada pelanggaran. Kemudian kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi mengajarkan untuk mencari caranya sendiri. Nah, di sini ada contoh kasus tindakan guru Bapak Ibu. Kita coba telaah tindakan guru yang nomor 1. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, artinya sudah ada kesepakatan sebelumnya ya Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Gimana Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
konsekuensi. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Tepuk tangan kita semua. Lanjut, kawan. Lanjut kita ke posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi penghukum di sini adalah videonya Bapak. Ya. Sinyal. Tadi enggak ya, tadi udah pakai. Posisi kontrol penghukum ciri-cirinya itu adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, kan kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif jika kita berada dalam posisi penghukum. Bisa Pak Mon diputar? Oke, kita lanjut saja. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, sehingga murid akan rendah diri dan menarik dirinya dari lingkungan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, dia lembut, dia suaranya lembut gitu. Tapi Nusrati. Jadi pemberi rasa bersalah, dibuatnya murid kita itu jadi rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus... Oh sekali, jadi beban rasa bersalah. Tapi jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kelas. Nah, itu dia suaranya cenderung lembut, kayak sebagai teman, tenang gitu ya Bapak Ibu. Tapi dia menyalahkan murid. Kira-kira di kalimat mana yang membuat murid itu merasa bersalah? Ini ada yang salah jemput bapak panai. Iya. Nanti kamu mau kamu nanti ibu disalahkan sama bapak kepala sekolah. Jadi itu membuat murid merasa bersalah jadinya. Oke, kita lanjut ke posisi kontrol yang selanjutnya, yang ketiga adalah posisi teman. Kita coba cek. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang.
Iya Bu, habis ibu saya yang membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini beres. Hebat ya. Nah di sini nada suaranya ramah, akrab dan bercanda dengan murid. Bahasa tubuhnya dia merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Nah itu jadi merasa akrab gitu dengan murid itu sebagai teman Bapak Ibu. Lanjut Mama. Nah, kemudian adalah posisi kontrol pemantau. Mari kita saksikan. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah ini adalah posisi pemantau Bapak Ibu. Ibu gurunya memantau ya, mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Nah itu motivasi murid itu datang bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari eksternal, dari si ibunya. Nah kelima adalah posisi kontrol manager. Bintangnya di sini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah Bapak Ibu itu contoh posisi kontrol manager. Nah posisi inilah yang disarankan untuk membimbing murid, yaitu murid memiliki sikap positif, mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Posisi manajerlah yang paling ideal untuk menerapkan disiplin positif karena bersifat internal. Oke. Di sini saya ingin kita bersama-sama
membahas ada kasus. Kasusnya adalah Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, ini terkait tentang kebutuhan dasar murid dan posisi kontrol kita ya Bapak Ibu. Nah, ada contoh kasus nih di suatu sekolah. Bisa next kamu? Nah, pertanyaannya, dari kasus tadi, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dini dalam pendekatannya kepada Fajar? Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar tadi, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ini terkait dengan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Ada 5 tadi ya Bapak Ibu, masih ingat? Kebutuhan dasar apa saja? Masih ingat Bapak Ibu? Kebutuhan dasar apa saja? Pertama adalah kebutuhan ketahanan hidup. Nah, ketahanan hidup, bertahan hidup ya. Kemudian apa lagi Bu Roy? Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar untuk dihargai sebagai penguasaan, kebebasan seperti itu. Nah, posisi kontrol. Paman balik lagi Paman. Kira-kira dalam kasus ini posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Kita lihat kasusnya Paman. Posisi kontrol tadi ada posisi kontrol penghukum, kemudian sebagai teman, manajer, pemantau. Nah, kira-kira Bu Dani ini mengambil posisi yang mana dari kasus ini Bapak Ibu? Adakah posisi penghukum di sini? Tidak ada Ibu? Oke. Terus pemberi rasa bersalah? Pemantau menurut Pak Zon? Dari Pak Mustafa. Nah, kira-kira di sini mungkin saya pernah mungkin ya Bapak Ibu, ini sebenarnya menjadi apa ya, telah menzolimi anak, mungkin disinilah terbangunnya saya. Pernah ketika murid belum fokus, kita mengajar nih, murid tidak fokus, malah asik dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian langsung kita tunjuk. Berarti belum ada kesiapan sebenarnya dari dia. Nah, kira-kira posisi apa yang saya ambil ketika itu? Menghukum tidak Ibu? Ketika saya memberi hukuman supaya kan dia jera gitu ya, jera, kemudian dia memperhatikan. Nah, itu di sini dalam kami pada saat pendidikan, nah ada posisi penghukum di sini, kalimatnya adalah Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Nah, di sini adalah posisi si Dani waktu itu dia tidak memperhatikan. Nah, ya dia tidak siap. Terus kita tunjuk dia. Nah, sebenarnya itu sudah memberi hukuman untuk dia. Oke. Oke. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar terkait kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi. 5 kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar Bapak Ibu? Kebutuhan ingin mungkin saja dia tidak diperhatikan ya Bu ya. Ingin diperhatikan. Oke, keren Bu Pi.
Terus aktualisasi diri ya, pengen dihargai, pengen diperhatikan. Bisa saja mungkin dia pengen ada kebebasan, mungkin sudah ada jenuh mungkin di situ. Oke. Next Pak Muhammad. Lanjut adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut Bapak Ibu apa perbedaan keyakinan dengan peraturan? Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menjawab. Bu Helen? Ya. Baik. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mungkin menurut saya keyakinan itu mungkin kesepakatan yang telah kita sepakati antara guru dengan muridnya. Berarti melibatkan kedua belah pihak ya Bu Helen. Oke. Sedangkan peraturan mungkin dari segi gurunya saja. Dari guru. Berarti Ya. misalnya seenak gurunya saja gitu ya Bu Helen ya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Sependapat dengan pendapat Bu Helen? Fajar? Kalau keyakinan tentu yakin kan gitu ya. Iya. Yakin akan ada yang dihasilkan dari semua yang disepakati. Jadi ada kesepakatan yang diyakini oleh guru dengan siswa. Jadi ada keyakinan itu, berarti ada sesuatu yang dari siswa ini disepakati dan diyakini, dan semuanya bersama-sama untuk meyakini dan disepakatinya. Berarti ini keyakinan. Kemudian peraturan ini biasanya kan timbul dari atas. Peraturan berarti dibuat, peraturan ini kadang-kala dibuat oleh guru, tapi sebenarnya peraturan itu bagus juga, bagus benar-benar. Kadang-kala disepakati juga, namun pada dasarnya peraturan itu munculnya dari atas gitu. Satu pihak gitu ya Pak. Nah jadi perbedaannya kalau keyakinan ini melibatkan kedua belah pihak yaitu guru dan murid, sementara kalau peraturan melibatkan satu pihak yaitu guru. Nah baik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah di sini. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Pasti jawaban kita adalah untuk keselamatan, ya Bapak Ibu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu adalah untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Demikian Bapak Ibu. Oke, langkah-langkah utama kita dalam menetapkan keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin saya ada miskonsepsi juga terkait pembuatan keyakinan kelas kemarin, tidak mengikuti langkah-langkah. Yang pertama adalah langkah-langkahnya berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, biasanya kan kita berdiskusi memunculkan dari anak-anak apa peraturan, apa kesepakatan yang kita buat nih, apa yang kita inginkan dari kelas kita. Mungkin anak-anak ada yang menjawab tidak boleh berkelahi, tidak boleh membuli. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, peraturan itulah kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian langkah yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas.
Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, idealnya seperti ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, dari pertamanya langkah awalnya adalah kita membuat peraturan kelas. Mungkin setelah berdiskusi dengan murid, nah keluarlah pendapat-pendapat dari murid. Itu adalah tidak berisik ketika belajar, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak terlambat ke sekolah, melaksanakan piket, tidak mencontek saat belajar. Nah, dari peraturan kelas ini kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, tidak berisik ketika belajar artinya apa, Nak? Nah, mendengarkan guru menerangkan pembelajaran. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, kita ubah kalimat positifnya menjadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, tidak terlambat ke sekolah, kita ubah kalimatnya menjadi datang tepat waktu. Melaksanakan piket tetap itu, kemudian tidak mencontek saat belajar, kita ubah kalimat positifnya menjadi percaya diri dalam mengerjakan tugas. Nah, setelah mengubah kalimat positif, kita temukan nilai-nilai kebajikan bersama peserta didik kita. Nah, mendengarkan guru menerangkan pelajaran itu nilai-nilai apa? Nilai kebajikan apa yang kita inginkan, yang bisa kita ambil? Nah, di situ adalah nilai kebajikannya adalah menghargai, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya adalah kebersihan, datang tepat waktu. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Kemudian melaksanakan piket percaya diri. Melaksanakan piket itu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dan percaya diri mengerjakan tugas adalah nilai kebajikannya percaya diri. Nah, setelah itu kita membuat tabel tabel T namanya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak sepertinya anak-anak itu berperilaku nanti menyimak guru menerangkan pembelajaran, tidak tampaknya dia acuh ketika belajar. Kemudian tampak seperti membuat mereka berperilaku, mereka membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak tampak sepertinya adalah membuang sampah sembarangan. Yang ketiga adalah tampak seperti perilaku anak itu datang tepat waktu. Nah, kemudian yang tidak tampaknya itu dia datang terlambat. Kemudian tampak seperti melaksanakan piket, tidak tampaknya itu adalah perilakunya acuh melaksanakan piket kelas. Nah, setelah kita buat tabel T, kemudian kita buat juga tabel Y namanya Bapak Ibu. Nah, kemudian anak-anak ini terdengar dari keyakinan itu mereka berbicara dengan santun, mereka mengucapkan mohon maaf, kata-kata sakti gitu ya, permisi. Nah, terlihatnya menjaga kebersihan, datang tepat waktu, mengerjakan tugas, piket kelas, sehingga muncullah perilakunya disiplin, ramah dan santun, bertanggung jawab, serta percaya diri. Nah, terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, sebuah tawaran dan bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, itu segitiga restitusi. Next, Pak Wan. Ciri-ciri restitusi itu adalah ada 9. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. 7, berfokus pada karakter, bukan tindakan.
berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Nah, tepuk-tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima dua kali. Oke, kemudian langkah-langkah segitiga restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Next, Pak Wan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, berperilaku menyimpang, nah itu kita memahami adalah kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Mereka sedang berperilaku menyimpang, kemudian kita kritik seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini sudah banyak kita hindari. Nah, contoh variasi kalimat dalam menstabilkan identitas adalah pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin ketika anak berbuat kesalahan, berperilaku menyimpang pada kutip yang masih normal ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bisa mengatakan kepada anak, tidak apa-apa nak, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu mungkin wajar. Nah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bisa katakan. Kemudian saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita cari solusi bersama-sama. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah. Ketika anak berbuat salah, kita validasi, kita beri penguatan terhadap tindakan yang salahnya itu. Nah, validasi tindakan yang salah ini berprinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga anak tersebut berperilaku salah atau menyimpang. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, ini contoh variasi kalimat yang bisa kita gunakan pada anak pada tahap validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Pasti anak punya alasan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ya bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Tapi ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain. Nah, seperti itu kalimatnya. Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ada motivasi dari dalam diri kita. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, contoh variasi kalimat yang bisa kita gunakan pada anak. Nah, contohnya adalah apa keyakinan kelas yang kita percayai. Kemudian keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan. Nah, sebelumnya itu kita sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kemudian apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas kita atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah contoh aksi nyata atau praktik penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan kemarin. Pada tahap menstabilkan identitas. Tidak benar. Semua orang pasti pernah merasakan
disinseminasi tindakan yang salah ketika sudah ibu akan menandai tindakan tangga. Tangga tidak melakukan hal yang buruk. Bisa saja tangga bawa ke sekolah karena anda tidak apa-apa, tapi tidak lakukan. Maka tetap semangat, tangga datang sekolah. Ya. tahap terakhir menanyakan kira-kira Anda tidak tampil dalam acara foto. Kira-kira sudah sesuai belum dengan kreativitas kita? Menurut Anda, yang di masakan sudah dirasakan. Yang kelas kita menjawab. Menurut Anda, kalau tanggung jawab itu penting tidak? Penting. Kalau menurut Anda penting dilakukan, nah apa yang akan Anda lakukan untuk diperbaiki? Lagi, dan apa lagi supaya akan. Oke, supaya tidak lagi. Nah, kita akan dalam berbaginya, agar ini menjadi kelihatan. Masya Allah, benar ya. Jadi orang yang lebih tetap menjawab kita, artinya tangga sudah memahami arti kamu menjawab. Nah, tetap semangat, tetap terus belajar dan sebagainya. Ya, nah sekarang tangga boleh balik ke kelas. contoh kreativitas kelas dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga, kelas 5 SD. Saya siswa SD Negeri 12 Padang Sibuso. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum dan tidak dimarahi Bu Hilda karena tindakan saya tidak tampil membaca bacaan sholat jenazah pada saat kutub. Bu Hilda mengajak saya berdiskusi agar saya dapat memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aksi nyata yang telah saya lakukan dalam memenuhi tugas sebagai CGP Bapak Ibu. Terima kasih. Demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang saya sampaikan, informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita, bisa bermanfaat dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu CGP hebat kita, yaitu Ibu Imeldatri Mariani Firdaus, yang telah memberikan paparan dan penjelasannya tentang penerapan budaya positif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu CGP kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu CGP kita hari ini bisa kita mengimplementasikannya di lingkungan kita semua. Dengan berakhirnya paparan yang disampaikan oleh Ibu CGP kita tadi, maka berakhir pula acara kegiatan diseminasi kita hari ini. Saya sebagai protokol, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.